Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali kami Membicara bisa kembali menyapa Anda dalam program Membicara Makassar Bicara. Nah pemirsa dan pendengar, di episode kali ini kami bersama dengan tim Fajar TV berkunjung langsung di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Nah yang menarik pemirsa dan pendengar, di episode kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan program strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Nah, untuk membahas hal ini lebih jauh, sudah hadir bersama saya Pak Dirbani Suwan Mangkasa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Apa kabar nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Iya. Nah sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk kami dari Fajar TV untuk berbincang di hari ini. Saya ingin mengajak pemirsa dan pendengar nih Pak untuk mengenal lebih jauh terkait dengan program prioritas dari Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Ini bisa dijelaskan Pak seperti apa? Ya, jadi saya jelaskan dulu biar kita tahu ya. Jadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini ada strukturnya, ada sekretariat yang diketuai oleh sekretaris dinas, kemudian terbagi atas 4 bidang dan 1 UPTD. Ada bidang perumahan, ada bidang kawasan permukiman, ada bidang prasarana-sarana dan utilitas (PSU), kemudian ada bidang kawasan kumuh, pemilikan kumuh. Jadi prioritas kami dari Pak Wali itu ada namanya Smart Aparong. Terkait itu bagaimana suatu kawasan kumuh kita bentuk menjadi suatu kawasan layak huni. Jadi kawasan layak huni di mana semua elemen-elemen yang jadi parameter untuk suatu kawasan menjadi tidak kumuh itu kami berusaha untuk siapkan. Jadi ada terkait kan kalau kawasan kumuh itu ada bagaimana pengelolaan air minumnya, penyediaan air minum, kemudian drainase, sampahnya, jalan lingkungannya, terus bagaimana akses pemadam kebakaran ke situ. Terus rumahnya juga rumah layak huni, gitu kan, ada ventilasi apa segala macam gitu ya. Terus ada juga terkait pengelolaan limbah di lokasi tersebut supaya tidak ada lagi orang yang BAB-nya langsung gitu kan, jadi situ. Jadi itu prioritas pertama. Yang kedua, setiap bidang kumuh ada bagaimana kita membantu melakukan bedah rumah kepada masyarakat dengan supaya rumah yang kita verifikasi, kita identifikasi sebagai rumah tidak layak huni untuk bisa menjadi rumah yang layak huni. Nah, itu ada programnya kami di situ, ada bantuan dari pusat. Kemudian ada juga di bidang perumahan itu terkait dengan Smart Aparong ini yang tadi saya sampaikan di situ. Ada juga bagaimana rumah susun, petelaan, rumah susun komersial itu bisa kita layani untuk perizinannya. Kemudian di bidang kawasan permukiman, di situ kita menata rumah-rumah di satu kawasan, ada namanya bantuan integrasi semua itu faktor-faktor itu kita dalam satu kawasan kita bikin menjadi kawasan layak huni. Dan yang terakhir tentunya PSU. PSU ini menjadi kita prioritas. Kenapa? Dalam setiap musrembang banyak masyarakat bilang, wah Pak, perumahan saya nih jalannya tidak bagus, tapi kami tidak bisa melakukan pemeliharaan terhadap jalan tersebut, drainase tersebut, lampu tersebut, tamannya, kalau belum diserahkan ke pemerintah kota, belum menjadi aset kami. Jadi kami tidak bisa melakukan pemeliharaan terhadap aset yang belum menjadi milik pemerintah kota. Gitu. Kemudian ada juga di UPTD rumah susun sederhana sewa, rumah rusunawa yang disingkat rusunawa. Di UPTD itu yang kita punya 3 rumah susun. Ada di Daya, ada di Mariso. Di Mariso ada terletak di 2 kelurahan, Kelurahan Lente dan Panambungan. Nah, kita di situ melayani masyarakat. Bagaimana ada PAD-nya juga, sewa kamar di Sarusun, Satuan Rumah Susun.
kemudian melayani bagaimana proses pembayaran. Nah, di situ ada inovasi kami. Jadi kami ada namanya Basket Denai, Basket bayar sendiri dengan non tunai. Jadi mereka itu pakai program QRIS gitu ya. Jadi langsung pakai barcode, dia bisa membayar pakai OVO, pakai GoPay, pakai Dana, terus pakai kris dari rekening online-nya bank-bank itu. Mereka bayar di depan rumah, jadi di depan kamarnya, jendelanya kami pasang barcode-nya, tinggal mereka bayar. Jadi aksesnya sangat mudah. Sangat mudah, ada 3 kan pembayaran yang gitu, ada huniannya, ada listriknya, ada airnya. Baik, ini yang menarik Pak. Dari sekian banyaknya program prioritas tadi, yang mayoritas adalah peningkatan kualitas rumah kumuh. Di Kota Makassar sendiri, apakah pemukiman kumuh ini juga angkanya cukup tinggi atau seperti apa Pak? Kita membagi, ada namanya SK Kawasan Kumuh. Jadi SK Kawasan Kumuh itu, sekarang SK terakhir itu 2021 itu ada 427 hektar di Kota Makassar. Nah, itu kami sudah identifikasi kawasan itu dengan 7 parameter yang saya sebut tadi ya. Itu mereka dalam nilai-nilainya itu tidak memenuhi untuk menjadi kawasan yang tidak kumuh. Inilah tugas kami, bagaimana supaya pelan-pelan kami mengurangi luasan kawasan kumuh ini. Salah satu istilahnya outcome kami untuk bagaimana supaya kawasan itu berkurang. Gitu. Baik, itu menjadi target prioritas juga Ya, ya Pak, mengurangi itu, kawasan kumuh. ya. Jadi tugasnya Dinas Perumahan dan Kawasan Kumuh. Nah, terkait dengan pengelolaan limbah, ini sangat menarik Pak. Di Makassar bisa dibilang pengelolaan sampah kita sering disoroti begitu Ya, Pak. Nah, langkah dari Dinas Perumahan sendiri seperti apa? Tapi sebenarnya memang itulah masalahnya. Jadi pengelolaan peningkatan kawasan kumuh ini bukan hanya wewenangnya dari Dinas Perumahan, di situ aja juga Dinas Pekerjaan Umum. Kayak limbah ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum. Jadi di situ mereka ada IPAL komunal. Terus sekarang kan sekarang ada ini IPAL kota, komunal kota yang jalan yang diperbaiki, ada bikin pipa itu kan. Nah, itu salah satu solusi dari bagaimana limbah kalau istilahnya teknisnya itu black water dan grey water. Itu kalau kan ada untuk BAB-nya kita itu black water. Kalau grey water itu kalau kita mandi, cuci, itu grey water. Nah, selama ini masalah di Kota Makassar adalah sebelum makanya kita membutuhkan IPAL komunal kota itu, karena grey water itu kita buang ke drainase, akhirnya jadi hitam. Jadi hitam itu bukan karena industri, tapi domestik juga kita dari rumah-rumah. Nah, kalau nanti kita tampung, kita olah ini grey water, hingga drainase kota itu tinggal menampung air hujan. Efek dari pengolahan ini adalah kesehatan buat kita. Jadi tidak ada lagi nyamuk banyak di jentik-jentiknya gitu kan. Kemudian proses sedimentasi di saluran kita dan dasar kota kita itu tidak ada lagi, karena kemungkinan insya Allah tidak ada lagi yang tanah-tanah yang akan mengendap di saluran kita. Akhirnya dimensinya bisa lebih optimal. Jadi menghindari genangan-genangan lah di Kota Makassar. Di Kota Makassar ini Pak, wilayah yang paling banyak daerah permukiman kumuh itu seperti apa? Di mana Pak? Tersebar. Itu kita ada fotonya, kita lihat di situ, tersebar dalam beberapa kecamatan. Gitu. Setiap kecamatan ada. Nah inilah kami sementara ini ada di Bontoduri di kecamatan Tamalate. Itu kami lagi mengolah di situ untuk jadi satu kawasan dan ada dak integrasi. Tapi ada beberapa lokasi pun di Kecamatan Talok dan Wajo itu yang kami rumah-rumah yang kami perbaiki. Gitu. Jadi kami mengharapkan kemarin nanti tahun depan jalan lingkungan di kawasan kumuh diserahkan sudah ke kami untuk dipelihara. Gitu. Sebelumnya ini di Dinas Pekerjaan Umum. Gitu. Jadi mengharapkan memang supaya di kawasan kumuh dikumpulkan di Dinas Perumahan, sehingga seperti pertanyaan Mbak tadi bahwa biar selesai. Iya betul. Ya kan? Kenapa limbahnya? Saya nggak bisa menjawab sekarang karena belum wewenang kami untuk melakukan itu. Masih di Dinas Pekerjaan Umum. Bisa dibilang ini PR yang cukup besar begitu ya Pak ya. Jadi dan belum tentu
kawasan yang layak huni sekarang bertahan tetap layak huni. Bisa saja karena kondisi apa dia menjadi tidak layak huni. Ini juga tugas kami mempertahankan dia di kondisi layak huni. Gitu ya. Baik, semoga segala prioritas dari Dinas Permukiman ini bisa berjalan dengan lancar. Pemirsa dan pendengar, kami akan membahas, menanyakan lebih jauh lagi masih seputar bedah rumah dan juga PSU. Kita akan bahas lebih jauh. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.